Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahma Aulia dengan NIM 1402622026. Pada micro teaching kali ini, saya akan membawakan materi mengenai keanekaragaman hayati untuk kelas 11 semester 2. Pada micro teaching kali ini, saya akan membawakan untuk sintak 5. Jadi sekian aja, silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Sakit. Semangat ya untuk Semangat belajar hari dong. ini? Semangat ya. Oke, kembali lagi nih pada pembelajaran geografi. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, boleh ketua kelas untuk mimpin doa? Baik semua, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, angka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Oke, dilihat nih teman kanan kirinya, apa hadir semua? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh, ada yang nggak masuk? Iya, Bu. Siapa tuh? Ula dan Isra. Oke, Ula ya. Sama. Kenapa tuh Ula? Ula izin Bu. Ula izin. Oke, kalau Isra? Sakit, Sakit, Bu. Bu. Isra sakit. Oke, semoga Isra cepat sembuh ya. Amin. Oke. Sebelumnya Ibu mau jelasin dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Perlu diketahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu untuk merevisi poster yang sudah dievaluasi pada minggu sebelumnya. Nah, jadi pada minggu ini tuh diharapkan kalian para murid itu bisa merevisi poster yang sudah dievaluasi, juga mempublikasikannya ke dalam media publikasi. Oke, bicara tentang evaluasi nih di pertemuan minggu lalu, kira-kira dari semua murid di sini ada yang masih ingat nggak evaluasi dari kelompok yang minggu kemarin itu apa? Saya Bu. Oke, apa nih evaluasinya? Jadi pada evaluasi minggu lalu itu semua kelompok dievaluasi bahwa tidak adanya daftar pustaka Bu. Iya, betul banget. Padahal sayang banget ya, daftar pustaka itu merupakan suatu hal yang penting kalau kita bikin suatu karya. Yang mana tuh daftar pustaka berguna untuk pembaca karya kita tuh bisa tahu nih kita dapet referensinya dari mana, dan itu akan menguatkan argumen kita. Jadi kayak misalnya kalian kemarin kelompok 1 itu penebangan liar ya. Kalian penebangan liar menampilkan data kalau misalnya di Sulawesi ini merupakan wilayah yang paling banyak penebangan liarnya, tapi kalian tuh nggak masukin sumber gitu. Nah, itu tuh bikin pembaca bisa mengurangi kepercayaannya terhadap data yang kalian tampilkan. Jadi sepenting itu sumber itu sepenting itu. Selanjutnya juga sumber itu berguna supaya kita menghargai kepada penulis yang sudah membuat gitu. Kita sudah menyalin hasil kerja dia, kemudian masa kita nggak bisa nulis dari mana kita dapat itunya gitu, dapat sumbernya. Jadi sumber sangat penting ya, jadi tolong ntar direvisi. Oke, selain itu ada lagi yang masih ingat apa lagi? Saya Bu. Oke, apa Lala? Jadi selain daftar pustaka untuk kelompok 1, posternya tidak ada gambar dan solusi yang diberikan itu masih sedikit. Kemudian pada kelompok 2 tidak ada akibat dari perburuan liar, dan untuk kelompok 3 penyebab dari deforestasi itu tidak ada Bu. Nah, betul sekali apa yang sudah Lala bilang. Kalian juga berarti masih ingat ya apa yang sudah dievaluasi minggu kemarin. Oke, karena kalian sudah tahu apa ya kekurangan dari masing-masing kelompok, untuk sekarang Ibu persilahkan kalian untuk duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Baik Bu. Oke, silahkan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? Oke, sekarang Ibu beri waktu kalian untuk merevisi poster yang sudah dievaluasi ya. Baik Bu. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 15 menit cukup ya? Cukup Bu. Oke. Keren. Jangan lupa ditambahin sumbernya ya. Baik Ibu. Iya, sumber biasanya di bawah. Boleh masukin di bawah ya.
sudah direvisi? Sudah, Bu. Oke, boleh ya perwakilan kelompoknya kirim hasil revisi di grup. Baik, Baik, Ibu. Bu. Oke, supaya nanti Ibu tampilkan di layar nih hasil evaluasi kalian, hasil poster revisi. Kelompok 1 udah ya, Bu. Sudah? Oke, kita lihat kelompok 1 ya. Kelompok 3 udah. Oke, udah kelompok 2? Sabar Bu, nih nyolek Kelompok dari dua lama anak-anak. nih. Udah punya internet. Iya, udah kan nggak premium. Ya, dan nyusul ya kelompok 2. Sekarang kita tampilin dulu kelompok 1 nih. Oke. Ini ya hasilnya, hasil revisinya. Oke, kita lihat dulu nih. Minggu kemarin tuh kelompok 1 evaluasi sumber ya? Iya, sama Sama gambar. Oh, gambar, terus juga solusinya kurang ya? Iya. Oke, gambarnya sudah ada, kemudian sumbernya juga sudah dicantumkan, solusinya juga sudah ditambahkan. Oke, jadi di sini tambahan solusi dari kelompok 1 adalah membuat konservasi tumbuhan untuk mengatasi kepunahan flora akibat pengembangan liar ya. Oke, Ibu setujui deh kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 udah dikirim. Sudah Bu. Oke. Ini mau kita. Kemarin putih doang ya? Masih putih. Oh, masih putih? Masih putih. Emang apa sih orang? Wih, komodonya Coba udah lihat beda badan. banget. Komodonya udah nggak hijau. Tapi kok pink? Warna burung cendrawasih. Mana Enggak, sumbernya enggak. komodo? Sumbernya mana? Hah? Sumbernya ada tuh di bawah tuh, sal. Sumbernya tuh. Sumber doang, enggak ada ininya. Itu sumbernya sal. Bawahnya sumber tuh sal. Oh, gimana? Sumbernya sal. Oke, jadi evaluasi minggu kemarin itu gambar yang tentang perburuan liar itu belum ada ya. Jadi di sini sekarang sudah ditampilkan tuh perburuan liar kepada hewan-hewan yang hampir punah. Oke. Tulisannya Bu, tulisannya. Oh iya benar, tulisannya kemarin tuh ramai banget gitu ya sampai bingung bacanya. Nah, Salah sekarang betul. sudah lebih singkat dan jelas. Oke, keren. Terus juga sumber sudah dimasukkan, komodonya juga warnanya sudah diganti ya. Oke, jadi Ibu setujui juga untuk kelompok 2. Keren nggak, Bu? Keren nggak? Kelompok 3 sudah? Belum Sudah masih tadi. belum nih. Orang muda. Komodo sukanya coklat ya warnanya. Nah, itu kan ilustrasi. Oke, ini kelompok 3. Apa yang di revisi? Oke. Tadi kelompok minggu kemarin tuh kelompok 3 nggak ada penyebabnya, jadi sekarang Iya, sudah ada sekarang ada, penyebabnya. tapi Iya. tulisan. Pikir. Terus juga sumbernya juga sudah dimasukkan ya. Oke. Jadi di sini penyebab tambahan dari kelompok 3 itu penyebab deforestasi di Riau itu karena kekosongan pengelolaan hutan di tingkat dasar, dan juga penyebab menurut kelompok 3 adalah defisit lahan pertanian. Oke, Ibu setujui? Oke, jadi sekarang masing-masing kelompok sudah punya poster yang fix ya, yang poster digital kalian sudah punya masing-masing. Nah, selanjutnya poster itu tidak mungkin dibuat kalau tidak untuk disebarluaskan, dipublikasi, salah satu contohnya. Oke, jadi untuk kali ini kalian akan mempublikasi, tapi sebelumnya Ibu akan memberikan tips-tips nih dari Ibu kalau untuk publikasi itu apa aja sih yang harus diperhatikan. Oke, disimak ya. Siap, Bu. Nah, kalian udah tahu belum apa aja media publikasi? Media sosial Bu. Media sosial, iya benar juga. Tapi lebih lengkapnya itu media publikasi itu gak hanya media sosial gitu ya. Media publikasi itu dari zaman dahulu juga sudah ada, bisa berupa televisi, radio, koran, terus juga sekarang maraknya itu adalah media sosial gitu. Dari yang tadi Ibu sebutin nih, sekarang poster kalian mau dipublikasi di mana? Twitter, Bu. Instagram aja dibuka aja Bu. Instagram Biar lebih aja, banyak ya. orang yang aksesnya Bu. Di Instagram, berarti Iya. di media sosial ya. Oke, pinter ya, karena kalian sudah tidak asing dengan apa itu media sosial. Oke, boleh. Di profil WA. Di profil WA. Kayaknya itu kurang banyak yang akses ya kalau di WA itu. Oke, jadi di Instagram keputusan kalian ada di
publikasi di Instagram ya. Iya, Bu. Selanjutnya nih, kalau kalian mau publikasi di Instagram itu apa aja yang harus diperhatikan? Jadi yang pertama itu harus sebelum menyebarkan konten itu kalian harus pikirkan konsep terlebih dahulu. Jadi kalian kan sudah buat poster, nah kalian mau menyebarkannya itu dalam konsep apa? Misal kalian pasti kan ini untuk edukasi ya, kalian memikirkan konsep bagaimana caranya orang yang melihat poster kalian itu dapat teredukasi gitu dengan melihat poster kalian dan menjadi sadar bahwa perburuan liar, penebangan liar, kemudian juga deforestasi itu sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Jadi kalian harus pikirkan konsep terlebih dahulu. Bahkan yang harus dipikirkan lagi itu konsep yang sudah dipikirkan itu harus matang gitu ya. Kemudian yang kedua, gunakan media sosial yang banyak digunakan. Jadi tadi kita sudah memilih bahwa Instagram karena alasannya itu banyak digunakan. Jadi itu benar tepat sekali karena seperti yang tadi kita sudah bahas, publikasi ini tujuannya apa? Agar orang lain itu tahu, orang banyak itu tahu. Nah, jadi tipsnya itu adalah menggunakan media sosial yang banyak digunakan. Kemudian yang ketiga itu bagikan konten yang berkualitas. Jadi kenapa sih Bu dari kemarin tuh kita dievaluasi terus posternya gitu, kenapa nggak langsung posting aja? Nah itu bertujuan supaya konten yang kalian buat itu berkualitas. Jadi nggak hanya asal-asalan materi yang kalian masukkan langsung diposting gitu, enggak. Jadi kita harus evaluasi benar-benar supaya konten yang kalian posting itu sudah konten yang berkualitas. Oke, selanjutnya yang keempat itu hindari meniru karya orang lain. Nah ini tuh perbuatan tidak baik ya. Tadi sebenarnya kalian juga sudah memasukkan sumber, itu juga merupakan metode yang langkah yang sudah kalian ikuti untuk menghindari meniru karya orang lain. Karena kalau kalian tidak memasukkan sumber itu bisa aja dihak ciptakan oleh orang yang sudah menulis karya sebelumnya. Jadi kayak kalian bisa aja setelah kalian posting tuh ada yang komen gitu kayak ini kan hak karya saya gitu. Jadi begitulah pentingnya sumber ya. Kemudian yang kelima, nah ini mencantumkan sumber pada hasil karya. Jadi walaupun kelihatannya sepele kayak di ujung doang kayak untuk apa sih Bu gitu. Itu merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam publikasi, itu adalah sumber. Kemudian yang terakhir itu menggunakan kata-kata yang singkat, jelas, dan padat. Jadi kenapa minggu kemarin itu kelompok ada yang direvisi karena kata-katanya terlalu banyak, posternya terlalu padat. Itu tuh kata-kata yang padat dan ramai itu membuat orang yang membacanya itu nggak efisien gitu. Dia tuh baca teks aja itu nggak dapat apa, nggak dapat ilmunya gitu. Sedangkan kalau kalian menggunakan kata-kata yang singkat, jelas, dan padat, dia yang pembaca itu bisa menerima informasi dengan cepat. Terus juga kalian tuh gak capek-capek, gak menuhin poster kalian dengan hanya tulisan gitu. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah tahu hal-hal yang harus diperhatikan dalam publikasi, kalian juga harus tahu nih etika untuk menggunakan media sosial. Jadi di sini gue ada video, kita tonton bareng-bareng ya, disimak supaya kalian tidak meninggalkan etika. Jadi kalian ntar publikasi itu harus menggunakan etika-etika dalam menggunakan media sosial. Oke. Baik, Bu. Seiring perkembangan zaman, penggunaan sosial media semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun, tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan data VR Sosial pada awal 2019 menunjukkan pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta orang. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram saat ini telah menjadi wahana yang turut mewarnai wacana ruang-ruang publik. Media sosial dianggap lebih emansipatif dan egaliter karena dapat langsung menyuarakan pandangan individu ke ranah publik. Namun demikian, media sosial harus digunakan dengan bijak agar tidak mengubah budaya Indonesia, yaitu budaya ramah dan toleran. Dalam penggunaannya, tentu kita diberi kebebasan agar bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Namun yang sering disalahartikan di sini adalah bebas bukan berarti tanpa etika. Hadirnya media sosial ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi bisa bermanfaat positif, tapi di sisi lain bisa juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Tidak sedikit permasalahan sosial yang terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat
sosial. Justru para pengguna terkadang dibutakan oleh berita yang tidak benar akibat hasutan yang beredar di media sosial. Berikut beberapa hal penting mengenai etika dalam bermedia sosial. Yang pertama, mengenai etika dalam berkomunikasi. Penggunaan etika dalam berkomunikasi cenderung sering dilupakan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kata-kata kasar yang kerap kali muncul pada saat melakukan percakapan melalui media sosial, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet, kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedua, hindari penyebaran isu sara dan hal negatif lainnya. Alangkah baiknya jika kita tidak menyebarkan informasi yang mengandung isu sara, suku, agama, dan ras, serta hal negatif lainnya pada jejaring sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Selanjutnya, cross-check kebenaran berita. Pengguna media sosial harus lebih cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Apabila Anda ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah baiknya jika Anda melakukan cross-check terlebih dahulu atas kebenaran dari informasi tersebut. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Pada saat menyebarkan informasi baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Dan jangan membiasakan diri untuk serta-merta meng-copy paste tanpa mencantumkan sumber dari informasi tersebut. Yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon dan alamat rumah. Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri Anda. Alangkah baiknya apabila kita menerapkan etika dalam menggunakan jejaring sosial, pergunakanlah media sosial sebaik dan sebijak mungkin, terlebih dalam hal penyebaran informasi. Dan biasakan berpikir terlebih dahulu sebelum Anda bertindak. Oke. Jadi kalian udah tahu juga tentang etika apa aja yang harus kalian penuhi dalam bermedia sosial ya. Jadi kalau kalian publikasi apa-apa itu nggak bisa asal-asalan. Kalian tuh apa yang kalian sebar, apa yang kalian posting, apa yang kalian publish itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sebisa mungkin kalian meminimalisir hal-hal yang dapat menyebabkan masalah saat kalian publis itu. Salah satunya tadi adalah mencantumkan sumbernya, kemudian juga menggunakan kata-kata yang baik, juga tidak boleh menyinggung sara atau ras orang lain ya. Oke, jadi setelah kalian tahu nih etika di media sosial, tolong diterapkan pada hasil publikasi ya. Kemudian juga Ibu sekarang akan memberikan kalian waktu untuk mempublikasi. Jadi boleh berlimbung dengan kelompoknya masing-masing untuk mempublikasi ya. Tadi publikasi yang kalian setujui adalah di Instagram. Oke, kalian sudah tahu kan? Tinggal posting aja ya di Instagram. Jangan lupa dicantumkan caption, nama kelompok kalian, juga sumbernya ya. Silakan. Mau nanya Bu, ini perwakilan kelompok apa semuanya? Iya, perwakilan kelompok aja. Iya.
kelompoknya? Baik. Oke, Ibu tunggu Di grup apa Bu? di grup kelas kita. Sudah? Sudah, Bu. Ada di Oke, kirim, Bu. sudah ya. Oke, Ibu tampilin lagi ya. Kita lihat buktinya nih. Wow. Oke, ini kelompok 1 ya. Oke, benar ya, sudah dipublish di Instagram. Oke, ada captionnya juga. Oke, keren. Terima kasih. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kemudian kelompok 2 ya. Mana buktinya yang ini? Kiri Bu. Oke. Wah, ada yang nge-like. Aduh. Oh iya, ada yang nge-like. Waduh, udah berapa tuh? Satu. doang. Nah, ini karena masih di baru kan, Di pastinya like baru. lah. Iya. Ada kita baru banget kan. Iya. Kita juga. Oh. Kok IG-nya? IG kelas kita ini. Oh. Oke, terima kasih kelompok 2. Wih, keren banget. Ini kelompok 3. Oke, benar juga nih. Captionnya. Captionnya panjang. Iya, Oh iya, keren keren. Bahasanya juga sopan ya. Oke, berarti kalian sudah mengerti ya tips-tips nih untuk publikasi itu apa aja. Terima kasih untuk kalian. Berarti udah selesai pembelajaran geografi kita untuk materi keanekaragaman hayati. Oke, tapi sebelumnya pesan dari Ibu, materi keanekaragaman hayati ini nggak cuma kita pelajarin aja, nggak cuma kita buat poster aja, tapi juga harus kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian kan udah tahu nih apa yang benar, apa yang salah. Nah itu tuh bisa kalian edukasi kepada adik kalian, keluarga kalian, teman kalian gitu. Jadi nggak cuma kita pelajari secara materi, tapi juga harus kita implementasikan ya. Oke, terima kasih juga kepada kalian yang sudah bekerja sama nih selama satu materi ini. Ibu sangat berterima kasih ya atas segalanya. Mungkin itu aja kali ya pertemuan kita hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bagi semua, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.